Gus, kita memasuki dunia digital. Dalam dunia digital ini banyak persoalan-persoalan muncul. Ya. Dan kemudian sekarang timbul masalah-masalah yang terjadi dengan keamanan cyber. Ya. Kemarin Gus diundang untuk bicara tentang dunia digital. Ya. Gus bisa menjelaskan tentang dunia digital itu? Lah, dunia Apa yang Gus bisa melihat? bisa. Ya. Jadi itu kan ilmunya sama dengan ilmunya Kiai. Dunia digital itu kan dunianya Kiai. Karena dunia digital itu kan dunia yang tersentral pada satu cloud. Ya, ada cloud. Ada cloud kan. Nah, cloud itu kalau di dalam agama namanya lauh. Lauhil mahfud. Ya itu kan yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Yang orang Yunani menyebut kotak Pandora. Yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon kan. Pusat data kan. Pusat data. Nah, Waduh. dari pusat data ini kan itu. Ya, dari ya. pusat data ini keluarlah huruf-huruf yang dirangkai dalam kitab suci. Ya. Namanya Al-Qur'an. Hmm. Kan gitu. Nah, Al-Qur'an ini kan downloadan. Ya Gus, di pesantren ini disebut pesantren minggir. Ya. Kenapa? Namanya nama pesantren ada Arabnya atau pesantren apa, tapi ini namanya minggir. Jadi karena pesantren ini berada di daerah namanya Minggir. Nama kecamatannya Minggir. Ya minggir. Menepi. Menepi. Ini di Jogja, Ya. tetapi sudah minggir. Sudah minggir. Sudah minggir. Minggir dari kota sekitar 9 kilo. Oke, singkat cerita, saat ini Anda banyak bicara tentang kerajaan-kerajaan Indonesia. Bahwa Indonesia itu luar biasa seperti itu. Ya. Kenapa Gus belakangan ini sering cerita tentang itu? Jadi saya itu membayangkan bangsa ini bangkit. Ya, Bangkit karena memang bangsa ini nggak pernah mati. bangkit tidak pernah mati. Ya, Ya, hanya pernah jatuh sekali-sekali. pernah jatuh sekali-sekali. Makanya kan. bangkit namanya. Makanya bangkit. Dan bangkitnya bangsa ini itu adalah dari sesuatu yang memang sudah pernah ada. Dalam pengertian menjadi bangsa yang tidak tergantung dengan bangsa yang lain. Tidak tergantung dengan masalah lain. Ya, Ya. bayangan saya walaupun tidak mungkin juga. Ya, Akan tetapi paling tidak kemandirian itu berawal dari rasa kebanggaan bahwa kita ini juga punya sejarah. Agar apa? Agar bangsa ini paling tidak ada punya harga diri, kami punya sejarah. Sekarang kan orang nggak pede kan? apa indikasinya nggak pede? Ya selalu membayangkan bahwa beragama itu mencontoh dengan negara-negara yang lain. Bukan lagi tentang Rasulullah, tapi mencontoh tentang bangsa. Misalnya kita lebih digeser bahwa Islam itu yang bagus itu yang Timur Tengah. Padahal faktanya di sana juga ributnya luar biasa. Yang sini membayangkan gayanya kayak Afghanistan. Ada beberapa kelompok muda membayangkan kayak Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada yang membayangkan kayak Hizbut Tahrir. Ada yang membayangkan seperti orang Yaman. Padahal kita ini sebenarnya hari ini sudah bisa menjadi teladan Islam di dunia. Padahal mereka sering berbicara tentang contohlah Indonesia. Contohlah Indonesia. Indonesia sendiri seperti nggak pede. Nggak pede. Pengen mencari negeri-negara Negeri lain. yang lain. Ya kan? Membangun peradaban agama itu di sini sekarang terjadi. Toh kalau hari ini kita berbicara tentang orang yang patuh kepada Tuhan terbesar, ini ada di sini orang sholat, masjidnya paling banyak di sini. Berbicara tentang kitab suci, penghafal Quran paling banyak di dunia ada di Indonesia. Orang haji terbesar ada di Indonesia. Dan banyak orang santun dari Indonesia. Dari Indonesia. Mencontoh Rasul, kalau mencontoh Rasul yang lain sekarang kan yang dipersoalkan contoh-contoh yang mudah. Contoh yang mudah itu misalnya ya pakai jenggot, itu kan contoh mudah. Mudah kan, yang penting nggak dicukur aja panjang. Bungkusnya. Ya nyontoh celana cingkrang kan mudah itu. Tapi mencontoh hidup bersama ala Rasulullah itu yang susah. Dan kita berhasil. Kan gitu. Makanya konsep yang kita pakai sesungguhnya adalah konsep-konsep dari kaum muslimin terbesar. Satu contoh, kita kenapa bisa hidup antar suku, antar bangsa, antar agama yang berbeda bisa rukun? Karena kita ikut konsep Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsepnya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itu adalah konsep hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap saling bertanggung jawab. Makanya ra'iyah itu yang oleh orang Indonesia menjadi rakyat. Ro'iyah. Ra'iyah, jadi Rakyat. rakyat. Iya. Ya. Jadi kita sebenarnya bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei. Apa bedanya?
Kalau Vox Populi Vox ini suara mayoritas, suara Tuhan. Ya. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Kita juga bukan Mayoritas komunis. bisa menekan yang kecil-kecil. Ya. Ya. Nah, Tidak inklusif. nggak inklusif. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu kekuatannya ada di dalam proletar. Proletar dan ditarik oleh negara. Begitu kuat dia diktator proletariat. Ya. Kalau ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Bisa mimpin, bisa dipimpin. Makanya kaum muslimin sebesar apapun ketika menggunakan konsep ro'iyah nggak akan menjadi diktator mayoritas. Itu sebabnya di negara Islam yang benar, sebetulnya itu adalah kelompok-kelompok agama lain pun tetap diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan, zaman Nabi begitu. Konsepnya ro'iyah, makanya kita memilih rakyat konsepnya. Ada contoh zaman Nabi bagaimana Nabi memperlakukan kaum minoritas. Diberlakukan di Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bani Kunai kok, Banu Natir, Banu Quraidah, Yahudi, Nasrani hidup rukun. Damai sentosa. Nggak ada saling menekan ketika kelompok-kelompok ada yang berkhianat baru dihakimi secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Bukan main ancur-ancurkan sendiri. Belum lama ini di Jogja pernah terjadi. Ada makam Kristen yang kemudian ada salib di situ, entah di Jogja atau di mana, saya mohon dikoreksi. Tapi kemudian itu saja lambangnya kemudian dihajar itu. Ya ada yang begitu-begitu. Nah itu sebenarnya adalah pola-pola Ya. yang membayangkan bahwa agama itu adalah sesuatu yang harus mutlak satu. Padahal di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Makanya konsep yang dipakai di Indonesia ketika kaum muslimin hidup secara berbeda-beda, pakainya ro'iyah. Ro'iyah itu berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling tanggung jawab. Ya. Nah, itu jadi rakyat. Makanya ro'iyah atau rakyat itu kalau sudah ngumpul, itu namanya musyarakah. Masyarakat. Masyarakat itu hidup saling bersekutu, saling mengisi. Dari rakyat itu, dari Iya, ro'iyah rakyat itu. itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu namanya musyarakah. Gus, dari ro'iyah sampai ke Pancasila itu bagaimana? Nah, ro'iyah ini kan musyarakah kan, Ya. itu, saling bersekutu kan. Ya. Makanya kalau saling bersekutu, kemudian mau bangun konsensus, itu bicarakanlah yang baik. Wasyawirhum fil amri, dalam bahasa ini, bicarakanlah dalam bentuk musyawarah untuk semua urusan. Maka konsepnya adalah konsepnya musyawarah. Nah, musyawarah inilah yang menghasilkan kesepakatan namanya NKRI. NKRI dengan segala sistemnya. Jadi Arab itu satu bangsa bisa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita ini puluhan bangsa suku agama bersatu dalam satu negara. Karena saling menghargai, maka payungnya pakai Pancasila. Payungnya Pancasila. Pancasila, Ya. Indonesia nggak pernah menghina Tuhan. Yang tertinggi tetap Tuhan. Tapi ketika banyak sekali sekarang orang NU bicara Islam Nusantara, ada sekelompok orang yang beranggapan Islam Nusantara itu seperti aliran baru dalam Islam. Ya karena dia nggak ngerti kan. Nah itu tadi, makanya Pancasila ini kan payung bersama Tuhan. Tertinggi tetap Tuhan. Setelah Tuhan, urusan kedua adalah urusan manusia. Ya. Gus, bicara tentang intervensi ini tidak hanya bicara tentang agama. Tapi belakangan ini juga teknologi bisa merubah manusia. Ya. Dan sekarang banyak orang stres di mana-mana. Anak-anak muda mengalami yang disebut mental health. Ya. Kesehatan mental. Gus juga menampung orang-orang yang terkena kesehatan mental. Di pesantren yang ratusan orang seperti ini, bahkan ribuan orang di sini, tentu juga kedatangan orang-orang yang mengalami goncangan-goncangan. Ya, Apalagi lewat teknologi sekarang ada judi, ada segala macam itu, Gus. ya, Gus melihat itu sekarang. ya paling tidak saya harus memberikan ruang Ya, ketika ada dunia yang sudah tidak bisa ditempati oleh orang-orang. Saya hanya mengatakan bahwa semua masa lalu itu sudah terisi, ada hitam, ada putih. sudah terjadi. Ya, tapi sudah terjadi kan pasti ketahuan kan jelek buruknya. Ya. Tapi kalau ke depan kan masih bersih. Jadi nggak ada masa depan itu yang kotor, karena masa depan itu pasti bersih. Buku kita itu kalau ke depan bersih. Artinya orang-orang itu diberikan kesempatan kembali untuk hidup dengan lebih stabil Ya, dan secara spiritual dia bisa menjalani hidupnya. ya. Dan saya nggak pernah nyuruh apa-apa. Saya juga, kamu di sini ya sudah. Kalau kamu mau, pokoknya mau ngaji ya syukur. Kalau enggak ya yang penting sholat jamaah bersama-sama di sini. Jadi saya nggak terlalu ribet. Mereka sudah hidupnya bermasalah, jangan sampai masuk sini jadi tambah masalah kan mereka. Karena saya ngatur yang ribet itu. Jadi biar renungkan dan pikirkan mau lakukan apa dari sini.
Ya. Memulai hidup baru. Ya. Loh karena kan kita sudah setelah berbicara Tuhan kan berbicara kemanusiaan. Mereka kan juga manusia. Harus ditampung ya sudah. Ada yang datang tiba-tiba nggak punya apa-apa, bahkan ada yang gila juga. Ada yang korban slot. Banyak di sini dikena imbasnya. Kalau orang dari kota ketika membuat seperti ini, mereka kan berpikir, Gus, bagaimana saya membiayai ini semua? Kiai itu kan punya temen yang banyak. Ada orang datang bawain beras. Gotong royong. Ya, ada yang bawain beras, ada yang bawain sayur. Dan jadi, kita tidak perlu khawatir. Nggak perlu, karena manusia itu pasti akan ada kebutuhan yang yaitu yang tidak bisa ditanggung secara independen. Yang penting kiainya bisa dipercaya masyarakat. Ya. Kalau gitu, bagaimana kita memaknai kata ikro? Itu perintah dalam Al-Quran. Ikro, bacalah. Ya baca, tapi kan ada bismi rabbika. Artinya? Atas nama Tuhanmu. Yang dibaca apa? Atas nama Tuhanmu itu bacalah. Atas semuanya bagian dari Tuhan, bacalah. Yang menciptakan engkau. Surah ayat itu kan nggak berhenti di ikro aja. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi membaca diri sendiri bahwa kamu itu manusia. Diciptakan oleh Tuhan. Kan gitu, dari segumpal darah kemudian jadi segumpal daging. Nah, itu baca. Ya, jadi setelah kita baca, kita juga harus praktekkan. Mengenali diri sendiri. Setelah kita baca, ya, kita bisa enggak? Ya. Kan gitu. Saya misalnya, saya bisa membaca. Ya. Saya membaca keadaan. Saya bisa aja tiba-tiba kemudian tahu-tahu mendaftarkan diri menjadi anggota DPR gitu. Ya, ya. Iya kan, di Sleman misalnya saya menjadi anggota DPR Sleman, bisa aja. Karena baca. Karena baca. Ya. Tapi kan saya bisa mengukur tahu diri saya. Ya. Diri saya bisa nggak ketika tiba-tiba harus duduk membaca Sleman dalam angka gitu. Pasti nggak bisa, jadi saya harus tahu diri. Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Jadi orang harus punya bidang dan kemudian mengenal dan melakukannya. Iya, nah Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq itu manusia diciptakan itu untuk mengenali dirinya. Ya. Jadi bukan kemudian baca itu. Setelah dibaca diinternalisasi. Nah kita bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Masing-masing ada bidangnya, mendalami lagi, masing-masing. latihan lagi, praktek lagi. Ya. Baik, Gus. Gus, kita memasuki dunia digital. Dalam dunia digital ini banyak persoalan-persoalan muncul. Dan kemudian sekarang timbul masalah-masalah yang terjadi dengan keamanan cyber. Kemarin Gus diundang untuk bicara tentang dunia digital. Gus bisa menjelaskan tentang dunia digital itu? Apa yang Gus bisa melihat? Bisa. Jadi itu kan ilmunya sama dengan ilmunya Kiai. Dunia digital itu kan dunianya Kiai. Karena dunia digital itu kan dunia yang tersentral pada satu cloud. Ya, ada cloud. Ada cloud kan. Nah, cloud itu kalau di dalam agama namanya lauh. Lauhil mahfud. Ya itu kan yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Yang orang Yunani menyebut kotak Pandora. Yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon kan. Pusat data kan. Pusat data. Nah, dari pusat data ini kan itu. Dari pusat data ini keluarlah huruf-huruf yang dirangkai dalam kitab suci namanya Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, Al-Qur'an ini kan downloadan. Iya kan, makanya di password kan. Download. Ya di download, makanya di password alif lam mim. Kaf ya ain itu huruf-huruf. Jadi lauh itu menurunkan kitab suci itu berangkat dari huruf-huruf. Nah, huruf-huruf itu kan punya algoritma sendiri. Masing-masing ada algoritmanya. Algoritmanya ada dong, ada kodengnya kan. Makanya kemudian di dalam tradisi santri itu ada yang belajar ilmu tafsir. Print out-nya dibaca, tapi ada yang belajar kodengnya tentang huruf-hurufnya. Nah, itu kalau huruf-huruf itu dipelajari, dimatrikulasi dengan tersendiri dengan algoritma, jadilah raja, wafak. Kan itu juga yang terjadi dengan algoritma digital. Persoalannya adalah algoritma digital itu pakai huruf yang disepakati. Kita ini kan nggak punya huruf. Oh, kita nggak punya huruf. Nggak punya kan huruf kita ini kan huruf Latin. Arab punya huruf. Arab punya huruf. Cina punya huruf. Jepang punya. Korea ada. Beberapa negara kan mendaftarkan hurufnya dan membuat dengan konsep
algoritma huruf negaranya sendiri. Oh, makanya Cina bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri, aman dia. Kalau di password pakai bahasa Cina, orang sini juga nggak ngerti. Kita nggak bisa. Kita mau password gimana? Huruf yang kita pakai itu huruf Latin. Jadi ketahanan digital di Indonesia sangat berat. Karena kita menggunakan algoritma yang sama dengan orang Eropa. Ya, dan mesinnya dibuat oleh mereka semua. Dibuat oleh mereka. Mesinnya, softwarenya, semua. Ya. Jadi mudah dikendalikan. Begitulah pandangan Gus tentang algoritma dan tadi ya, downloadan itu ya. Ya, nah siapa sekarang? Ya negara dong. Yang harus ini. Cuman kalau algoritma ini disepakati, di belakangnya konsekuensinya kita bisa nanggung apa enggak? Karena algoritma yang masuk ke Indonesia itu menghasilkan duit yang sangat banyak. Ketika kita menggunakan algoritma yang sama dengan Eropa, handphone kita menghasilkan duit yang sangat banyak buat mereka. Nah, apakah kita mungkin? Nah, siapa yang berani melakukan penguatan di situ? Dan di balik itu pun ada manusia-manusia yang juga harus siap melakukan inovasi dan pembuatan microchip dan sebagainya. Proses ke belakangnya panjang lagi. Prosesnya. Nah, itu namanya negara. Cina saja sampai dihadang untuk dilarang menggunakan atau membeli produk-produk dari Amerika itu ya untuk dibuat sendiri, sampai dilarang begitu. Dilarang karena begitu masuk ke sana Cina nekat juga tanpa hak cipta, duplikasi. Dia bisa bikin lagi selanjutnya yang lebih bagus. Dan mau diduplikat orang lain juga nggak ada masalah dia. Cuman kan algoritmanya dia sudah pegang. Ya. Gus, kita balik ke soal agama, Gus. Ya. Sekarang ini banyak sekali orang yang pengen dipanggil Gus. Kan sekarang banyak sekali tuh. Sama kayak profesor ya. Sekarang banyak sekali orang yang ingin dipanggil profesor. Ya, dan penyiar TV juga begitu, lihat orang yang sering tampil muncul aja dipanggilnya Prof. Gitu ya. Kemudian sekarang juga orang banyak sekali ingin dipanggil Gus. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ya semenjak Gus Dur kan. Ya. Oh, tiba-tiba muncul Gus Dur. Ya kan. Ya, presiden namanya Gus, padahal Gus artinya anak kiai. Ya. Jadi kan itu fenomena semenjak ada Gus Dur. Nama benernya kan Kiai Abdurrahman Wahid. Ya. Tapi dia panggilan sehari-harinya Gus Dur. Gus. Akhirnya Gus ini lebih keren daripada Kiai. Itu kan Gus ini kan sebenarnya anak-anak Kiai yang ya masih pantas lah, keliru-keliru, dosa-dosa dikit kan masih pantas. Nah, tiba-tiba ada Gus Dur, ada fenomena Gusmi. Ya. Gus-gus yang tiba-tiba sudah tua masih dipanggil Gus. Sekarang yang paling sepuh yang masih dipanggil Gus kan Gusmus. Gusmus. Iya kan? Wah, puisinya keren sekali tuh. Iya, padahal sudah setua beliau masih dipanggil Gus. Akhirnya Gus itu jadi lebih keren. Lebih keren. Iya kan? Nah, akhirnya orang mengidentifikasi bahwa semua orang yang berada di jalur agama dan bisa menjadi patron, ya akhirnya kemudian disematkanlah dia nama Gus. Sebenarnya juga dia juga nggak kepingin, ada yang memang nggak kepingin, ada yang tahu-tahu menjadi disebut Gus gitu. Ya seperti orang tiba-tiba disebut Prof. Setiap orang cepat terus tiba-tiba dan gitu kan, karena tentara itu kan biasanya kan cepat-cepat. Komandan, jadi kan mau dan gitu kan. Nah kan dia menjadi umum. Nah itu kan bahkan kadang bukan sesuatunya bisa disebut dengan sebutan yang sama. Saya biasa sudah tahu RE King itu Yamaha. Disebut Honda kalau di sini. Jadi nama dia. Jadi nama barang. Iya kan? Ibu-ibu juga iseng kalau lebaran. Karena yang terkenal itu Kongwan. Semua bungkusnya Kongwan padahal isinya Renggina. Iya. Jadi bungkus dan isi itu dari dulu kalau di sini sih udah. Atau sama setiap orang Arab itu dipanggil Habib gitu kan. Ya, orang Arab dipanggil Habib. Habib gitu kan. Ya Habibi kan. Ya. Dulu Kiai identik seperti yang Gus Muafik ini. Ya, pakai peci. Ya. Tapi saya jarang lihat yang pakai peci rambutnya gondrong. Ya jarang. Kan? Karena ini kan hanya ada kekhususan aja. Gitu kan. Nah, jadi saya ini omongan saya gondrong-gondrong, masa saya kalah gondrong kan enggak. katanya kalau dipotong katanya kesaktiannya hilang. Enggak juga. Saya waktu kecil kalau dipotong itu meriang. Dipotong meriang. Jadi kalau dipotong itu demam. Akhirnya terus daripada dipotong demam, saya nggak usah dipotong aja. Baik, Gus.
Ini masih soal kenyataan sekarang. Pesantren juga semakin populer belakangan ini, ya. Tapi kan kita juga prihatin melihat sekarang juga terjadi korban-korban. Ya, ada pelecehan seksual, ya, ini disebut sebagai predator dan sebagainya. Apa yang Gus lihat? Fenomena apa ini? Kita melihat itu kan, anak kiai juga melakukan itu. Bahkan ada orang yang tidak punya basic pesantren, bikin pesantren. Ini sama juga dengan di gereja banyak terjadi. Tiba-tiba banyak sekali Ya orang pengen jadi pendeta. kalau di gereja Ya. ada, Ya, di Islam ada, di agama yang ada, artinya kan itu bukan fenomena satu agama. luas di mana-mana. Itu kan berarti kan problem sosial. Relasi kuasa. Ya, dan itu kan patologi kan. Ya, Jadi artinya itu menjadi memang problem-problem dunia. Kan gitu. Maka dunia itu seperti pasar. Ya pinter-pinter aja memilih barang di pasar. pinter-pinter sekolahin anak. Lihat Ya. dulu di mana tempatnya. Ya lihat dulu Ya. di mana. Hmm. Pinter-pinter aja. Karena mencegah hal seperti itu yang mestinya kan ada majelis ulama juga nggak bisa. Ya, Ada Robito Ma'ahid juga nggak bisa. Wong itu fenomena. ya. Fenomena. Jadi fenomena seperti itu artinya kalau itu terjadi di semua kelompok, dan itu artinya ya fenomena yang umum. Ya tinggal pinter-pinter aja kita melihat ini seperti apa. Makanya kayak saya gini, punya tanggung jawab. Karena saya ini terlibat dalam organisasi besar. PBNU. Saya NU, saya ini Suria. Hmm. Nah kan di antara itu juga ada beberapa orang freelance kan. Ah, ada freelance. Nah tapi kan juga nggak bisa dicegah. Ya. Siapa tahu nanti dia freelance, besok punya anak mondok, habis itu jadi beneran kan nggak freelance kan. Kan Islam itu seperti tanaman. Nah ketika nanam pertama ya mungkin bijinya doang yang ditanam. Nanti baru berikutnya tumbuh. Generasi berikutnya baru berbuah. Ya. Kan gitu. Semua orang berusaha menanam. Cuman kan setiap tanaman pasti ada masalah. Ada penyakit-penyakitnya. Ya itu makanya ya sekarang negara ketika sudah terjadi seperti itu ya harus diverifikasi. Karena kalau enggak yang kayak gitu juga akan semakin banyak. Karena relasi kuasa itu memang